Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifasari Nuranti dengan NIM 121 124 110007. Setelah saya menyimak video pada YouTube tersebut, saya ingin menjawab pertanyaan, jika saya berada pada posisi ketua panitia pada event tersebut, apa yang akan saya lakukan? Jika saya menjadi ketua event di acara tersebut, saya akan menangani kebakaran main stage yang terjadi pada malam sebelum acara resmi dimulai dengan sikap tenang dan terencana. Situasi darurat seperti ini memang menjadi tantangan besar, tetapi dengan manajemen komunikasi yang baik, secara acara masih bisa berjalan lancar. Komunikasi yang efektif sangat penting karena melibatkan koordinasi internal, eksternal, dan proses pemulihan cepat. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya ambil mulai dari respon awal sampai tahap pemulihan. Langkah yang pertama adalah memastikan keselamatan semua orang. Begitu mendapat laporan kebakaran, saya akan langsung menghubungi seluruh tim lewat saluran komunikasi darurat seperti radio atau grup obrolan khusus. Saya akan menginstruksikan semua pekerja, kru, teknis, dan staf untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Jika ada korban luka, saya akan berkoordinasi dengan tim medis internal dan memanggil bantuan medis dari luar, seperti ambulan. Tidak ada yang boleh kembali ke area berbahaya sampai pemadam kebakaran menyatakan situasi aman. Kemudian, komunikasi ke tim harus jelas dan singkat. Dengan begitu, semua bisa tetap tenang dan selamat. Setelah semua aman, saya akan mengendalikan situasi operasional. Saya akan langsung berkoordinasi dengan tim keamanan, event, dan pihak pemadam kebakaran. Sebagai ketua panitia, saya akan menjadi juru bicara utama di lokasi untuk memberikan informasi akurat tentang struktur panggung, bahan yang digunakan, dan jumlah orang yang terlibat. Saya juga akan meminta laporan awal dari pemadam kebakaran. Misalnya karena konsleting atau hal teknis lain, agar tidak muncul spekulasi yang bisa merusak reputasi acara. Selama proses ini, saya akan mendokumentasikan semua hal penting seperti foto, video, dan catatan waktu untuk keperluan asuransi dan evaluasi. Komunikasi dengan pihak berwenang akan tetap formal dan kooperatif. Langkah berikutnya adalah mengadakan rapat darurat dengan seluruh panitia secepat mungkin, idealnya 1 jam setelah situasi terkendali. Rapat ini bisa dilakukan secara hybrid langsung di lokasi untuk yang hadir dan virtual bagi yang jauh melalui platform seperti Zoom. Agenda rapat meliputi yang pertama, laporan terbaru dari pemadam dan keamanan. Kedua, evaluasi dampak terhadap jadwal acara. Apakah main stage masih bisa diperbaiki atau harus memang memakai panggung cadangan? Dan yang ketiga, pembagian tugas baru. Misalnya, tim teknis mengecek alat cadangan, sementara tim logistik memastikan kebutuhan tetap terpenuhi. Saya akan mendorong diskusi terbuka agar semua anggota merasa dilibatkan dan tetap semangat. Saya juga akan menenangkan tim serta menyediakan dukungan seperti konseling jika dibutuhkan. Untuk komunikasi eksternal, keterbukaan adalah hal utama. Supaya kepercayaan publik tetap terjaga, saya akan segera menghubungi sponsor utama lewat telepon atau email darurat. Penjelasan yang saya berikan harus jujur tetapi tetap menenangkan. Misalnya, malam ini terjadi kebakaran pada main stage, tapi kami sudah berhasil menanganinya. Acara besok tetap berjalan sesuai jadwal dengan rencana cadangan. Kami akan memberi pembaruan besok pagi. Langkah ini penting agar sponsor tidak khawatir atau berpikir untuk menarik dukungan. Untuk media, saya akan menyiapkan pernyataan resmi yang dipublikasikan lewat akun media sosial dari situs web resmi Tomorrowland. Contohnya, kami menyesal atas insiden kebakaran di area persiapan malam ini. Tidak ada korban jiwa dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Acara besok akan tetap berlangsung sesuai jadwal dengan beberapa penyesuaian kecil. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya juga akan menunjuk 1 juru bicara resmi agar informasi yang keluar konsisten dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bagi penonton yang sudah membeli tiket, saya akan mengirim notifikasi melalui email dan aplikasi event dengan pesan seperti, jangan khawatir, Tomorrowland tetap terlaksana. Kami sudah menyiapkan rencana cadangan untuk main stage. Pesan seperti ini bisa menjaga kepercayaan penonton dan mengurangi risiko pembatalan tiket. Dari sisi teknis, saya tidak hanya fokus pada pengamanan darurat.
Setelah rapat selesai, tim teknis akan menilai kondisi panggung dan menentukan langkah perbaikan. Jika main stage rusak berat, kami bisa memindahkan acara ke panggung sekunder. Saya juga akan menggunakan dana darurat untuk hal ini, dengan memastikan semua penggantian tetap memenuhi standar keselamatan. Selama proses ini, saya akan terus memantau media sosial untuk melihat respon publik dan menjawab pertanyaan dengan cepat agar informasi yang beredar tetap positif. Terakhir, setelah acara selesai, saya akan melakukan evaluasi pasca insiden untuk pembelajaran ke depannya. Evaluasi ini mencakup hal-hal yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan, termasuk pelatihan tanggap darurat yang lebih rutin bagi tim. Secara keseluruhan, tujuan saya adalah memastikan Tomorrowland tetap bisa berjalan dengan aman, seru, dan sukses, sambil memperkuat citra panitia sebagai tim yang profesional dan tangguh. Dengan komunikasi yang baik, kejadian ini bisa menjadi contoh bagaimana penyelenggara event mampu bangkit dari krisis. Dalam konteks event communication management, situasi seperti ini menunjukkan bahwa krisis adalah ujian nyata bagi strategi komunikasi, dan dengan langkah yang tepat, semuanya bisa dihadapi dengan baik. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.